Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrus syam. Alhamdulillah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita dapat bertemu kembali di bulan Ramadan. Bulan penuh keberkahan. Syahrul Ramadan, syahrul barakah. Apapun alasannya, ya, kita harus wajib untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Fokus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ila Allah. Karena sesungguhnya ketaatan yang kita miliki adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di hari ketiga ini kita masih di awal-awal Ramadan, maka masih ada kesempatan untuk kita untuk meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, dengan kasih Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu kembali dengan bulan yang mulia, bulan yang barakah, yakni bulan suci Ramadan. Tepatnya pada hari ini kita mendapatkan hari yang kelima bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memantapkan keimanan kita sehingga kita semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, sehubungan dengan iman dan puasa Ramadan, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kaum muslimin rahimakumullah, akan tetapi Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita bahwasannya keimanan seseorang dapat mengalami naik dan juga turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu dapat naik dan juga turun. Kaum muslimin rahimakumullah, apabila iman kita naik, maka kita akan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila iman kita turun, maka kita akan merasakan lemahnya ibadah kita, bahkan kita cenderung untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala jika sampai detik ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, sholat, sodakoh, dan sebagainya untuk memuliakan bulan suci Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, akan tetapi ada sebagian dari saudara kita yang mengeluhkan kerasnya hati, sehingga mereka berkata, "Mengapa saya tidak merasakan nikmatnya ibadah? Mengapa saya sudah membaca Al-Quran tetapi tidak berpengaruh terhadap hati saya?" Inilah keluhan daripada orang-orang yang hatinya sedang lemah iman atau turun keimanannya. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala jika iman kita lemah tetapi kita menyadarinya dan berupaya untuk memperbaikinya dan mengobatinya. Tetapi yang paling kita khawatirkan adalah apabila iman kita lemah, iman kita sakit, kita tidak merasakan apa-apa. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa, Allahumma usarifal qulub sarif qulubana ala ta'atik
Ya Allah yang maha pembolak-balik hati, balikkanlah hati kami untuk taat kepadamu. Kaum muslimin rahimakumullah, sekarang apa saja tanda-tanda lemahnya iman seseorang? Yang pertama adalah terjerumus dalam kemaksiatan dan perbuatan haram. Ada orang yang bermaksiat terus-menerus, ada orang yang melakukan perbuatan haram yang tertentu saja. Tetapi apabila kita menganggap perbuatan dosa kecil adalah hal yang biasa, maka kita akan terus berbuat dosa dan akan menjadi pola hidup. Kita ambil contoh, ada sebagian saudara kita yang berani dengan terang-terangan di bulan yang suci, di bulan yang mulia, tapi mengisinya dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menampakkan diri memakan dan meminum di saat siang hari, di saat saudara-saudara yang lain sedang berpuasa. Inilah maksiat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, membuktikan bahwa lemahnya iman seseorang. Kaum muslimin rahimakumullah, yang kedua, tanda lemahnya iman seseorang adalah malas melakukan ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan cenderung melalaikannya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 42, "Wa idza qamu ila sholati qamu kusalah." Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Banyak sekali ibadah yang kita lakukan dengan bermalas-malasan. Kita menunda waktu sholat, lalu kemudian kita meremehkan cara bersolat. Lalu kemudian ada juga orang yang berani meninggalkan sholat, apatah lagi di bulan Ramadan yang seharusnya diisi dengan ibadah-ibadah yang mulia, sholat-sholat sunnah, sedekah dan sebagainya. Tetapi ada juga sebagian saudara kita yang berani dengan terang-terangan meninggalkan ibadah sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman terhadap orang-orang yang tetap khusyuk dalam melakukan ibadah, bahkan semangat beribadah, yakni dalam surat Al-Anbiya ayat 90. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka bersegera untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ini. Kaum muslimin rahimakumullah, yang ketiga, tanda lemahnya iman seseorang adalah memanjahkan diri dengan berlebih-lebihan terhadap makanan, minuman, tempat tinggal dan juga kendaraan. Kaum muslimin rahimakumullah, bukankah seharusnya di bulan yang mulia ini kita semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fokus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ilallah. Tetapi ada sebagian saudara kita lebih fokus kepada hal yang tersier, yakni kebutuhan non primer. Mereka hanya cenderung menyiapkan buka puasa sebanyak-banyaknya, pada saat buka lupa berdoa, pada saat makan berlebihan, pada saat tarawih timbullah rasa ngantuk karena perutnya dipenuhi dengan makanan dan minuman, sehingga mengurangi kehusyuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah di antara tanda-tanda lemahnya iman yang kami sebutkan ada 3. Masih banyak tanda-tanda kelemahan iman yang lain. Mudah-mudahan kita semua dengan mengetahui tanda lemahnya iman ini, kita segera berbenah diri, memperbaiki diri kita untuk segera menjaga iman kita mulai dari sekarang sampai akhir Ramadan dan seterusnya, sehingga kita menjadi insan yang beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.